Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, vaksinasi massal yang digelar Pemkab Tangerang bersama salah satu perusahaan swasta berubah menjadi ajang kerumunan massal. Petugas gabungan TNI Polri tak sanggup mengantisipasi kerumunan karena banyaknya warga yang datang untuk mendapatkan vaksinasi gratis. Ribuan warga Kabupaten Tangerang sejak pagi sudah mengantre di salah satu pusat bisnis di BSD City Tangerang untuk mengikuti vaksinasi gratis. Sayangnya mereka mengantri tanpa menjaga jarak. Himbauan petugas untuk tetap menjaga jarak tak diindahkan warga, akibat banyaknya warga yang mengantri. Adanya vaksinasi massal yang digelar oleh pemerintah dan pihak swasta ini disambut baik masyarakat karena bisa menambah imunitas bagi yang mengikuti vaksinasi. Kesannya bersenang hati, Pak. Ya, terus? Supaya negara kita terhindar dari virus COVID. Ya, terus bisa seperti biasa lagi lah, Pak. Sementara itu pihak panitia mengaku sudah berupaya untuk menjaga protokol kesehatan, namun animo warga yang tinggi, jumlah peserta pun membludak. Jadi kegiatan ini untuk membantu percepatan vaksinasi di Kabupaten Tangerang, makanya diadakan di wilayah Kabupaten Tangerang dengan melibatkan 29 kecamatan. Sasaran kita, target kita 2 hari itu 10.000, jadi 1 hari 5.000 orang. Pelaksanaan vaksinasi ini digelar untuk 10.000 warga secara gratis. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air tidak hanya menyasar orang dewasa. Anak-anak pun terpaksa terpapar virus corona yang ironisnya dibawa oleh orang dekat mereka. Bahkan pemirsa, hasil penelitian menyatakan risiko dan potensi kematian pasien COVID-19 anak sangat tinggi, yaitu mencapai 40%. Kasus lonjakan COVID-19 yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia kian mengkhawatirkan. Usai libur Lebaran, catatan kasus positif COVID-19 di tanah air serempak melonjak. Ironisnya, kasus COVID-19 tidak hanya memapar orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Anak-anak terpapar COVID-19 dari orang dekat di lingkungan keluarga dan permukiman. Kondisi ini jelas memprihatinkan. Terlebih penelitian dari tim dokter FKUI dan RSCM membuktikan 40% pasien anak yang terkonfirmasi positif COVID-19 di RSUPN Cipto Mangunkusumo meninggal dunia. Selain faktor komorbid, tingginya angka kematian pasien anak ini disebabkan keterlambatan kedatangan pasien kronis ke rumah sakit dan lonjakan kasus secara tiba-tiba. Umumnya pasien anak yang datang ke rumah sakit sudah dalam fase gejala berat dan disertai komorbid. Karenanya, penting bagi orang tua untuk tidak menyepelekan gejala sekecil apapun yang diderita buah hati di masa pandemi. Terlebih umumnya gejala COVID-19 pada anak jarang tampak dan sulit dikenali. Selain itu, daya tahan yang belum sebaik orang dewasa menjadikan anak-anak sangat rentan terpapar COVID-19. Terlebih saat pemerintah mencanangkan sekolah tatap muka di bulan Juli mendatang. Hal ini tentu harus dicermati untuk mengantisipasi paparan COVID-19 bagi anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 40% pasien anak yang terkonfirmasi COVID-19 di RSCM Jakarta meninggal dunia. Dan untuk mengetahui penyebabnya serta resiko yang membedakan dengan pasien COVID-19 dewasa, sudah bergabung bersama iNews Siang Profesor Ari Fahrial Syam, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak. Baik, Prof, 40% anak dirawat di RSCM meninggal dunia karena COVID-19. Sebenarnya apa penyebab seorang anak ini mengalami gejala buruk atau gejala yang sangat parah di COVID-19 ini? Ya, mungkin saya sampaikan dulu bahwa FKUI sebagai suatu institusi pendidikan dan juga sebagai suatu pusat riset memang kita sudah mulai ya, paper-paper kita sejak April itu sudah mulai dipublikasi secara internasional, dan evaluasi kami minggu lalu itu sudah 114 publikasi internasional yang kita sampaikan, yang artinya berhasil kita publikasi dan itu dipublikasi di jurnal internasional dan sebagian itu di jurnal-jurnal ternama dunia, termasuk salah satunya yang kita publish yang ditanyakan tadi. Jadi ini harusnya juga menjadi perhatian hasil dari studi kami ini yang dikerjakan oleh FKUI RSCM, bahwa dari pasien-pasien anak, ini kan kita tahu bahwa RSCM adalah pusat rujukan nasional, jadi boleh dibilang itu sebagai pusat, sebagai rumah sakit tersier gitu ya, jadi sudah artinya dirujukan dari rumah sakit yang ada sebelumnya.
Nah, ternyata memang tadi sebutkan dari hasil studi ini menunjukkan bahwa 40% pasien-pasien itu akhirnya meninggal dunia. Kenapa bisa demikian? Setelah kita lihat ternyata bahwa memang pasien-pasien ini datang sudah dalam kondisi yang berat, ya. Sebagian besar datang dengan kondisi yang berat, kemudian juga sebagian besar juga dengan komorbid, ya, terutama adalah ginjal. Jadi ada anak-anak yang memang sudah rutin cuci darah, ya, ada yang memang sudah karena penyakit sebelumnya, begitu ya. Jadi ini memang ada anak-anak yang dengan komorbid. Dan satu hal lagi bahwa dari analisa kasus-kasus yang meninggal ini, itu salah satu faktor resikonya adalah umur di atas 10 tahun. Nah, umur di atas 10 tahun. Jadi ini yang harus menjadi perhatian. Bahwa anak-anak bisa mengalami perburukan penyakit, dan kalau ini terlambat dibawa ke rumah sakit juga bisa fatal sampai menyebabkan kematian. Baik, apakah edukasi memang kepada orang tua ini masih kurang, Prof? Sehingga mungkin orang tua sendiri untuk mengetes anaknya positif atau negatif ini merasa takut, sehingga akhirnya terlambat menanganinya. Ya betul, jadi saya rasa Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah mengingatkan, ya, beberapa waktu yang lalu, sejak pertengahan tahun lalu sudah mengingatkan, karena memang baik dari orang tua, kemudian juga perhatian pemerintah dalam tanda petik, ya, misalnya untuk kasus-kasus anak ini memang tidak seperti kasus dewasa begitu, karena dianggap memang ini mungkin anak-anak resikonya rendah segala macam. Tapi dari studi ini kita mesti semua artinya semua harus benar-benar memberikan perhatian berikutnya ini kepada anak-anak dan kepada anak-anak, karena memang tadi ternyata bahwa memang ketika dia ada komorbid resikonya itu sama dengan orang dewasa yang mempunyai komorbid. Dan oleh karena itu kita harus ingatkan memang orang tua juga mesti tadi itu kadang-kadang kalau kita jalan-jalan ke mall itu kita lihat anak-anak nggak diperhatikan dia menggunakan masker dengan baik atau tidak. Apalagi dengan kasus terjadi peningkatan kasus-kasus seperti saat ini, kita sebagai orang tua harus benar-benar memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Baik, Profesor Ari, jika ada anak yang tidak memiliki komorbid, apakah pemulihannya jika terkena COVID-19 ini cukup cepat? Karena memang biasanya metabolisme anak jika luka atau apa itu lebih cepat sembuh ketimbang dewasa. Apakah itu benar? Ya, secara umum sih seperti begini. Ketika memang pasien itu dalam keadaan OTG misalnya, ya, tanpa komorbid, itu memang proses penyembuhannya akan lebih baik. Saya rasa secara umum itu pada orang dewasa juga posisinya sama. Tapi yang terpenting betul tadi juga kadang-kadang kita artinya begini, tidak juga menjadikan mereka sebagai tracing gitu loh. Jadi sekarang ini juga saya baru dapat juga informasi ada satu anak juga umur 1 tahun positif juga. Jadi sekarang tetap ketika orang tuanya kena, ya, kemudian semua siapapun yang kontak dengan orang tua ini harus dilakukan tracing, walaupun juga anak-anak. Cuman memang kadang-kadang terus terang saja kan, siapa sih yang tega anak umur 2 tahun harus dimasukkan pemeriksaan segala macam. Tapi kita bukan bicara masalah tega atau tidak tega. Kita bicara soal lebih cepat diketahui, itu akan lebih baik begitu. Atau sebaliknya, kalau kita anggap anak-anak kita ini tidak tertular, mereka bisa jadi OTG dan juga bisa menyebarkan kepada orang baik, anak-anak sekitarnya, atau mungkin juga orang dewasa yang berdekatan dengan anak tersebut. Jadi prinsipnya sama, kita tidak mestinya dari studi ini kita tidak memperlakukan lagi perbedaan, baik itu anak maupun orang dewasa. Ketika ini proses tracing kita harus periksa, pastikan yang bersangkutan positif atau tidak. Kalau ketika ini memang positif, kita pastikan apakah ada gejala atau tidak. Jadi harus pemeriksaan, karena anak-anak kan kadang-kadang juga mengeluh, nggak jelas ini sesak napas, batuk, tidak seperti orang dewasa. Tapi setelah itu harus dilakukan pemeriksaan dan dipastikan kalau memang ini tidak ada gejala, ya tentu bisa isoman dengan orang tua atau yang kebetulan memang juga positif yang tidak tanpa gejala dan dengan tanpa gejala. Demikian. Baik, Prof, tadi katanya mungkin orang tua tidak tega melihat anaknya mungkin dilakukan swab test karena lewat hidung dan juga mulut yang mungkin bagi orang dewasa saja menyakitkan. Apakah mungkin alat tes seperti Genos yang tidak sakit, hanya menghembuskan nafas ini bisa menjadi hal dasar untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada anak? Apakah itu cukup, Dok, Prof? Iya, sekarang kita mesti kita membedakan ini alat screening atau alat diagnosis. Kalau kita bicara soal alat screening, oke lah, ini Genos bisa alat screening misalnya, walaupun kita nanti akan buktikan lagi pada anak bisa apa tidak. Tapi kita tujuannya adalah tadi nih, kalau ketika tujuannya adalah untuk tracing, maka kita sebaiknya memang dilakukan dengan PCR.
untuk memastikan tadi. Tapi kalau untuk screening saja oke lah, misalnya ini nanti mau naik kereta, ini di standarnya untuk pusagenos itu masih oke. Tapi ketika ini tujuannya untuk tracing, bahkan untuk membuat diagnosis, karena mungkin anak-anak kita ini demam-demam, batuk-batuk, nah ini tadi itu. Kadang-kadang kan kita anggap ini batuk pilek biasa. Nah ini tadi nih, jadi dari data-data yang kami dapatkan ini, ternyata di awalnya memang seperti itu. Demam batuk pilek biasa, kemudian didiamin kok makin lama makin parah. Nah kemudian ketika diketahui bahwa ada orang yang mengasuhnya itu positif, baru berpikir, oh jangan-jangan anaknya positif. Nah seperti tadi itu. Karena justru krusialnya adalah minggu pertama oke lah, ini virus ada di dalam tubuh anak tersebut atau siapapun. Yang berikutnya adalah ketika antibodi sudah terbentuk, yang artinya gini, kalau ketika memang faktor-faktor inflamasi, peradangan-peradangan sudah terbentuk, atau jatuh ke dalam yang kita bilang badai sitokin. Karena pada kasus-kasus yang ada dilaporkan oleh teman-teman ini, itu kita temukan tadi, adanya peningkatan tanda-tanda infeksi akut, ada peningkatan juga sel darah putih, kemudian juga beberapa parameter-parameter lain yang menunjukkan bahwa terjadi suatu peradangan yang luas pada tubuh si anak tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Profesor atas informasinya, cukup bermanfaat ini buat orang tua di luar sana. Walaupun ke mall mungkin kasihan anaknya pakai masker, nanti nggak bebas beraktivitas atau sesak napas, padahal itu penting loh. Anak kecil juga harus pakai masker, orang dewasa juga pakai masker. Betul sekali, jangan lupa ketika di keluarga mungkin ada yang positif, jangan lupa untuk nggak apa-apa swab PCR meskipun agak sakit, tapi seenggaknya ini untuk menangkal agar anak kita bebas dari COVID-19. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kesulitan belajar daring 415 pelajar SMP di Lebak, Banten putus sekolah. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.